Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang command line tips and tricks. Nah, di sini akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada menggabungkan beberapa komen, yang kedua ada tab completion, yang ketiga ada history, dan yang keempat ada comment shortcut. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Nah, cara menggabungkan beberapa komen menjadi satu ini, itu kita coba ls terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah membuat 3 file, yaitu file dir A, dir B, dan dir C. Nah, di sini kita memiliki banyak sekali file atau directory. Nah, misalkan kita ingin melihat atau masuk ke file dir A, kemudian file dir B. Nah, kita pasti melakukan komen, yaitu ls dir A. Oke. Nah, kemudian ls dir B. Kemudian lakukan 2 buah komen, di mana pada dir A itu terdapat 2 buah file dan 1 buah directory. Kemudian pada dir B ini terdapat 1 directory, yaitu dir H. Nah, di sini kita akan coba menggabungkan 2 komen ini agar kita hanya melakukan 1 kali komen. Nah, komennya yaitu ls dir A titik koma ls dir B. Oke, kita enter. Nah, oke, di sini kita memiliki file atau directory yang terdapat pada dir A dan dir B, yaitu pada dir A ada 2 buah file dan 1 directory, sedangkan pada dir B itu hanya ada 1 directory, yaitu dir H. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa melakukan komen, yaitu ls min r besar dir A, lalu kita enter. Nah, oke, jadi pada dir A itu terdapat 2 buah file dan 1 directory, yaitu dir G. Dan di dalam dir G ini itu tidak terdapat apapun atau masih kosong ya teman-teman. Lalu kita coba ls min r besar dir B, lalu kita enter. Nah, perhatikan bahwa dir B itu terdapat directory dir H, di mana pada directory H itu terdapat 2 buah file, yaitu a.txt dan c.txt. Di sini kita bisa melakukan atau menggabungkan komen ini, jadi ls min r besar, lalu dir A, lalu titik koma, ls min r besar dir B. Lalu kita bisa enter. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa pada dir A itu dia memiliki 2 buah file dan 1 directory, di mana pada directory dir G ini masih kosong. Nah, sedangkan untuk dir B itu terdapat dir H. Nah, pada dir H itu terdapat 2 file, yaitu a.txt dan c.txt. Nah, oke, ada satu lagi. Saya akan menunjukkan satu komen di mana komen tersebut itu penting juga, yaitu komen clear. Nah, lalu kita enter. Nah, oke, semuanya sudah terhapus ya teman-teman. Jadi, komen clear itu digunakan agar kita menghapus tampilan pada konfigurasi di terminal kita. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu tab completion. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara agar kita tidak perlu menuliskan full komen. Jadi, kita hanya perlu menuliskan sedikit komen, kemudian kita tekan tab. Nah, nanti otomatis akan komplit dengan sendirinya. Oke, kita coba ls. Nah, oke, sekarang kita memiliki banyak directory ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini kita akan coba masuk ke directory documents.
Nah, kita hanya perlu mengetikkan cd, kemudian doc saja, itu kemudian kita tab saja. Nah, nanti dia akan otomatis komplit ya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, misalkan kita ingin masuk ke directory templates, kita hanya perlu mengetikkan cd, kemudian t, lalu kita tab. Nah, otomatis komplit ya teman-teman. Lalu kita coba enter, lalu kita pwd. Sekarang kita berada dalam directory templates. Nah, kita bisa keluar dengan perintah cd _2 enter. Nah, ini misal kita ingin ke directory dokumen, maka kita hanya perlu mengetikkan cd d, lalu kita coba tab. Nah, ternyata di sini tidak bisa ya teman-teman, karena pada D itu memiliki banyak kemungkinan. Jadi D itu bisa dokumen, bisa download, bisa desktop, dir A, dir B, atau bisa juga dir C. Nah, jadi dir D ini memiliki banyak kemungkinan. Nah, untuk tab completion itu tidak bisa otomatis komplit ya teman-teman. Jadi kita perlu mengetikkan secara detail. Jadi misalkan kita ingin masuk ke directory desktop. Nah, maka kita perlu mengetikkan huruf lagi, yaitu DES. Lalu kemudian kita tab. Nah, ini bisa ya teman-teman. Nah, sedangkan misalkan kita ingin masuk ke dokumen atau ingin masuk ke directory download, teman-teman ingin mengetikkan D, kemudian O. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Kita coba tab, lalu enter. Nah, perhatikan di sini bahwa DO itu memiliki dua kemungkinan, yaitu bisa dokumen atau download. Nah, jadi kita perlu mengetikkan komen itu secara detail. Nah, misalkan kita ingin ke download, maka kita perlu menambahkan huruf W. Lalu jika kita tab, maka akan otomatis komplit. Karena huruf DOW itu tidak ada direktori lainnya ya teman-teman. Jadi hanya ada download. Nah, jadi dia otomatis komplit ke download. Oke, sekarang kita menuju materi yang ketiga, yaitu history. Nah, oke, di sini kita akan belajar tentang komen history. Nah, di sini kita bisa ketikkan komen yaitu history. Nah, ini lalu kita enter. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat informasi dari komen-komen yang sudah kita ketikkan sebelumnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada banyak. Tetapi perlu diketahui bahwa jika sebelumnya telah mereset atau merestart Debian-nya, nanti history ini juga akan ke-reset ya teman-teman. Jadi akan hilang semua. Tapi jika kita dari awal sebelumnya itu belum pernah mematikan atau mereset Debian atau Linux-nya, maka dia akan banyak sekali komen-komen yang sudah kita ketikkan. Nah, pada komen history itu kita bisa mengetikkan atau melakukan beberapa komen, yaitu dengan menggunakan tanda seru. Seperti ini. Jadi, misalkan kita ingin kembali atau mengeksekusi komen sebelumnya. Sebagai contoh, kita ingin masuk ke download. Nah, di sini CD download itu ada di angka 70. Maka secara otomatis dia akan kembali atau kita akan masuk ke directory download sama seperti history sebelumnya. Nah, contoh lagi misalkan di sini ada clear ya teman-teman di angka 72. Nah, kita bisa ketikkan tanda seru kemudian angka 72. Lalu kita enter. Nah, maka secara otomatis dia juga akan terclear ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan cd _2, lalu ketikkan history.
Nah, lalu kita bisa mengetikkan tanda seru 2 kali ya teman-teman. Seperti ini. Jadi, tanda seru 2 kali ini digunakan untuk kembali ke histori sebelumnya. Misalkan kita masuk ke CD downloads. Nah, kita enter. Nah, oke, sekarang saya sudah download. Nah, tanda seru 2 kali ini itu digunakan untuk kembali ke histori sebelumnya. Misalkan kita ketik clear, lalu enter. Nah, jadi kita bisa mengetikkan tanda seru 2 kali, lalu enter. Nah, perhatikan bahwa dia sudah terclear ya teman-teman. Nah, jika kita ketikkan history, nah sebelumnya itu ada komen clear, maka tanda seru 2 kali secara otomatis dia akan ke clear. Nah, sekarang kita coba lagi tanda seru 2 kali. Nah, seharusnya dia akan kembali ke history ya teman-teman. Kita enter. Kita lihat. Nah, oke. Ini sudah kembali ke komen history ya teman-teman. Kita cd titik 2 enter. Nah, kemudian kita juga bisa mengetikkan spesifikasi, misalkan tanda seru, kemudian hurufnya. Nah, misalkan huruf C. Tanda seru, lalu huruf C. Nah, kita coba enter. Oke, perhatikan bahwa tanda seru ini mengarah ke CD. Karena jika kita lihat di history, itu komen terakhir kita sebelum history itu adalah CD. Nah, jadi komen tanda seru kemudian huruf C itu dia akan memilih komen dengan huruf C terbaru atau sebelumnya. Jadi, jika kalian mengetikkan tanda seru huruf C, dia akan memilih komen dengan awalan huruf C yang terbaru. Nah, jadi sebelumnya huruf C terbaru itu CD. Maka otomatis dia akan kembali ke CD ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu komen shortcut. Nah, pada komen shortcut itu ada beberapa komen yang bisa kita ketikkan. Nah, yang pertama adalah Ctrl plus A. Nah, kemudian ada yang namanya Ctrl plus E. Nah, ini ada fungsinya masing-masing ya teman-teman. Kalau Ctrl plus A itu fungsinya untuk kembali ke awal komen. Nah, sebaliknya jika Ctrl plus E itu digunakan untuk kembali ke akhir komen. Nah, oke, saya coba saja. Misalkan di sini kita ketikkan download. Nah, misalkan teman-teman lupa untuk masuk atau melihat direktori download itu kita harus menuliskan ls. Nah, di sini untuk kembali ke awal komen itu teman-teman bisa tekan tanda panah kiri, tapi ini agak sedikit lama ya teman-teman. Dan teman-teman bisa melakukan dengan cara Ctrl plus A. Nah, seperti itu saja. Oke, maka secara otomatis dia akan kembali ke awal komen ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini kita baru bisa menambahkan komen ls. Nah, sebaliknya jika Ctrl plus E itu kembali ke akhir komen. Nah, kita tekan saja Ctrl plus E. Nah, oke, seperti ini. Setelah Ctrl plus A dan Ctrl plus E, ada juga Ctrl plus W. Nah, ini digunakan untuk menghapus satu kata pada komen. Misalkan kita ketik dulu ls.
Nah, misalkan ingin menghapus kata downloads, atau misal teman-teman salah menginput nih. Contohnya kita ingin masuk ke desktop, malah mengetikkan downloads. Nah, ini kita bisa Ctrl W saja. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis dia akan menghapus kata sebelumnya, yaitu downloads. Dan di sini baru kita bisa ketikkan desktop. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya ada juga yang namanya Ctrl plus R. Nah, ini digunakan untuk mencari isi story komen kita sebelumnya. Nah, oke, kita langsung praktekkan saja. Misal saya tekan Ctrl plus R. Nah, di sini ada pencarian. Misal kita ingin mengetikkan mencari komen CD. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat komen direktori kita, yaitu CD, kemudian titik 2. Nah, jika kita ketikkan Ctrl plus R lagi, maka secara otomatis dia akan keganti dengan komen history sebelumnya, yaitu CD documents. Nah, misalkan teman-teman belum puas, teman-teman bisa ketikkan lagi atau tekan lagi Ctrl plus R. Nah, dia akan mencari secara otomatis history dari CD yang teman-teman sebelumnya telah lakukan. Nah, oke, kita enter saja. Nah, oke, ada juga komen yang sering dilakukan, yaitu komen Ctrl plus L. Nah, ini digunakan untuk meng-clear tampilan ya teman-teman. Nah, jadi sama seperti kita mengetikkan clear. Nah, jadi tampilan tersebut akan bersih. Nah, Ctrl plus L itu digunakan untuk meng-clear tampilan seperti sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi kita tekan Ctrl plus L. Nah, maka di sini ke clear ya teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.